Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami menghampiri Engkau di dalam firman. Tuhan, tolong sekiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan, agar sekiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang mau diajar oleh firman-Mu. Dan juga Tuhan, tolong hamba-Mu yang hina ini untuk bisa memberitakan apa yang menjadi firman-Mu dan hidupnya pun diubahkan oleh firman yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu-waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama membuka akan Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 hingga 12. Matius pasal yang kelima ayat 10 hingga 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ucapan bahagia yang ke-8 sekaligus yang terakhir, yang menjadi penutup dari seri khotbah ucapan bahagia, yang merupakan bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya, khotbah di bukit adalah mengenai bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan akan nilai atau value dari kerajaan surga, kerajaan Allah. Nilai yang seharusnya itu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Atau minimal diperjuangkan untuk dimiliki oleh orang percaya. Dan inilah yang menjadi karakteristik daripada orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga. Dan nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang begitu berbeda dengan apa yang dimengerti oleh dunia. Di mana ketika dunia itu mencari akan kekayaan, Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika dunia itu ingin menang, selalu menang atas orang lain, membalas orang lain, Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Ketika dunia itu selalu berkonflik satu dengan yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai. Dan ketika kita sekarang tiba pada ucapan bahagia yang terakhir. Berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita, orang Kristen di Indonesia, khususnya di Jakarta abad 21, rasa-rasanya sulit sekali untuk bisa menghayati dan mengkaitkan akan bagian ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengerti seperti apa itu miskin di hadapan Allah, seperti apa itu duka cita, lemah lembut, murah hati, suci hati, membawa damai. Kita bisa mengerti. Tetapi tidak mudah untuk kita itu kemudian bisa relate dengan penganiayaan. Kenapa? Karena kita saat ini hidup di tempat dan zaman yang dimana sebenarnya kita tidak lagi dianiaya oleh iman kita. Mungkin ada Bapak Ibu di belahan dunia yang lain atau di daerah lain di Indonesia, kita mendengar ada orang-orang yang menderita aniaya karena Kristus. Ada orang yang diusir dari rumahnya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ada gereja yang dipaksa untuk ditutup dan kemudian itu orang-orang jemaat itu harus beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Ada Bapak Ibu. Tetapi yang seperti itu secara umum jumlahnya kecil sekali. Jikalau ada di zaman ini gereja itu ditutup, atau bahkan ada gereja yang dibom, maka seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dari berbagai agama, itu akan mengutuki pelaku-pelaku yang seperti itu. Pada beberapa tahun yang lalu di Irak dan Suriah itu ada ISIS. Ya, ISIS itu menganiaya dan membunuh begitu banyak orang Kristen. Lalu apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah seluruh dunia mengutuki ISIS dan memerangi ISIS tersebut. Terhadap penganiayaan semua orang dari berbagai agama-agama itu akan kompak melawan para penganiaya dan membela orang Kristen. Karena kita saat ini memang hidup di zaman yang menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, di mana kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara. Dan sebagian besar orang itu berupaya sedemikian rupa untuk bisa hidup damai dan bisa tercipta itu toleransi akan antar umat beragama. Kita hidup di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan. Sehingga jikalau ada orang Kristen yang dianiaya oleh kelompok tertentu, kita bersama-sama dengan umat-umat agama lain itu akan kompak membela mereka dan mengutuki para penganiaya. Orang Kristen, Bapak Ibu, di Indonesia relatif bisa hidup damai, hidup nyaman, sekalipun kita ini minoritas di Indonesia. Saya menduga, Bapak Ibu, sekalipun mungkin ada di antara kita, tetapi tidak banyak di antara kita ini yang pernah benar-benar mengalami penganiayaan karena iman kita. Lalu jika demikian, Bapak Ibu, terhadap ucapan bahagia yang terakhir ini, bagaimana kita itu menghayati, bagaimana kita itu mengkaitkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menderita aniaya karena kebenaran, karena Kristus, orang-orang yang seperti itulah yang berbahagia dan yang empunya kerajaan sorga. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, mari kita sekarang memperhatikan akan ucapan bahagia yang ke-8 ini. Di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Aniaya diterjemahkan dalam bahasa Inggris persecution atau persekusi dalam bahasa Indonesia. Yang mana itu berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah orang dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Berarti seorang yang dianiaya atau dipersekusi itu berarti dia diburu, dia dikejar-kejar. Seperti seekor binatang yang dikejar-kejar oleh pemburu yang sedang ingin menangkapnya, memburunya. Untuk kemudian memperlakukan hewan itu sewenang-wenang, sesuka hatinya. Itulah arti harafiah dari dianiaya. Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kebenaran, righteousness, dikaiosune, adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Hidup menurut nilai-nilai kerajaan sorga. Dan tentu saja ini berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan hal ini kemudian dipertegas oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mengkonfirmasi bahwa hidup seturut dengan kebenaran itu adalah hidup karena Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Dan oleh karena kehidupan yang seperti itu, anak Tuhan akan dianiaya, dicela, serta difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus selalu mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang murah hati, dan seterusnya. Tetapi di ayat 11 ini, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu. Bukan lagi berbahagialah orang yang ini atau yang itu, tetapi berbahagialah kamu. Kamu murid-muridku, kamu yang mengikut aku, kamu yang mendengarkan akan firman ini. Jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Suatu nuansa yang begitu personal, Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan setiap orang yang menjadi murid Kristus, menjadi Kristen, termasuk kita yang ada di sini, itu pasti akan menderita karena Kristus. Dan memang Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan
Bahwa mengikut Tuhan itu menyangkal diri, memikul salib, merelakan segalanya dan akan disertai dengan berbagai penderitaan dan penganiayaan. Misalnya saja dalam Yohanes pasal yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, jika dunia itu membenci kamu, ingat bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Sebagaimana Kristus dibenci, ditolak, dan dianiaya, maka kita, murid-muridnya, tentu juga akan dianiaya. Maka adalah suatu keniscayaan Bapak Ibu. Menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, itu akan mengalami penganiayaan. Dan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kata berbahagialah itu seperti suatu ucapan selamat, congratulations, selamat bahwa engkau dianiaya. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 12 dan itu dengan dua buah perintah, yaitu bersukacita dan bergembiralah. Rejoice and be glad. Kata bersukacita di situ berarti suatu perasaan yang luar biasa karena mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Dan bergembiralah itu berarti melompat kegirangan oleh karena merayakan berkat dan anugerah Tuhan. Loh, kenapa kok bersukacita dan bergembira sampai seperti itu? Karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum engkau. Karena di masa yang akan datang Bapak Ibu, kita akan beroleh kerajaan surga. Dan tidak hanya di masa yang akan datang, di masa kini pun kita itu boleh mengalami suatu pengalaman istimewa seperti apa yang telah dialami oleh nabi-nabi Tuhan. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Rasul Petrus memberikan suatu penjelasan bagi kita untuk dapat mengerti mengapa kita itu berbahagia, bersukacita, bergembira ketika kita itu menderita karena Kristus. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 itu disebutkan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi ayat 13. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Itu berarti kita yang menderita aniaya itu ikut ambil bagian di dalam salib Kristus, di dalam penderitaan Kristus. Dan itu adalah suatu pengalaman rohani. Suatu pengalaman rohani yang luar biasa oleh karena kita mencicipi cawan pahit penderitaan Kristus. Pengalaman mendapatkan kehormatan karena menderita bagi Tuhan. Dan oleh pengalaman yang luar biasa itu, berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga. Ada sebuah catatan menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Ketika itu para rasul ditangkap dan diinterogasi oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu setelah diinterogasi, ternyata tidak didapati kesalahan dari para rasul sehingga mereka harus dibebaskan. Tetapi sebelum dibebaskan, para orang Farisi itu menghukum cambuk para rasul itu dan kemudian mengancam mereka untuk tidak boleh lagi memberitakan Injil. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu, ketika para rasul itu pergi meninggalkan sidang mahkamah agama, itu tercatat di sana mereka meninggalkan sidang itu dengan gembira. Dengan gembira. Loh, kenapa kok mereka gembira? Bukankah mereka baru saja diinterogasi? Bukankah mereka itu baru saja dicambuk? Mereka diancam sedemikian rupa. Kenapa mereka gembira? Disebutkan dalam Kisah Para Rasul, mereka bergembira oleh karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan
oleh karena nama Yesus. Boleh menderita karena nama Yesus merupakan suatu privilege, hak istimewa, kehormatan yang Tuhan itu berikan kepada murid-muridnya. Suatu pengalaman rohani, mencicipi cawan penderitaan Tuhan Yesus dan mengalami apa yang dialami oleh para nabi. Itulah paradoks Bapak Ibu dari mengikut Tuhan Yesus. Karena di satu sisi mengikut Tuhan itu memang membayar harga, memikul salib, dan disertai dengan berbagai penderitaan. Tetapi di sisi yang lain ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang mengiringi derita dan aniaya tersebut. Bapak Ibu Saudara, jika kita menengok sejarah gereja, kita menoleh kepada sejarah, kita akan menemukan bahwa orang-orang Kristen dari zaman ke zaman terus-menerus menghadapi penganiayaan demi penganiayaan. Di abad yang pertama saja ada Kaisar Nero yang kemudian membunuh begitu banyak orang Kristen, memberikan mereka itu kepada binatang buas dan menggantung mereka di tiang-tiang untuk kemudian dibakar dan dijadikan lampu jalanan. Penganiayaan terus berlanjut sampai pada awal abad yang keempat. Orang Kristen itu dikejar-kejar seperti binatang, ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan keji. Kedahsyatan penganiayaan ini satu kali digambarkan oleh Eusebius, seorang sejarawan gereja abad yang keempat. Dia mengatakan, ada begitu banyak yang menderita sehingga kapak yang kejam itu tumpul, dan para algojo menjadi bosan. Karena begitu banyaknya orang Kristen yang antri untuk dibunuh. Salah satu kisah yang terkenal di abad kedua adalah kisah Perpetua dari Kartago. Perpetua adalah seorang wanita muda dari kalangan bangsawan Romawi. Tadinya dia bukan Kristen tetapi dia bertobat dan menjadi Kristen. Singkat cerita, oleh perintah kaisar dia ditangkap dan dia ditangkap dalam keadaan hamil dan terpaksa melahirkan di penjara. Dalam keadaan penjara yang begitu kejam dan menyedihkan. Ayah dari Perpetua itu satu kali sampai memohon-mohon kepada Perpetua untuk meninggalkan imannya. Tetapi tekad dari Perpetua sudah sedemikian bulat untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Dan akhirnya Perpetua, seorang wanita muda, karena Kristus harus menghadapi seekor binatang liar, seekor banteng liar, dan mati di arena. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu, seorang sahabat dari Perpetua yang melihat peristiwa itu menuliskan detik-detik terakhir dari kematian Perpetua. Dia menuliskan, hari kemenangan mereka tiba dan mereka berbaris dari penjara itu menuju ke arena. Penuh sukacita, seakan-akan mereka hendak pergi ke surga. Dengan wajah tenang, gemetar, tapi juga dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Dan kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu, kita bisa temukan di seluruh sejarah gereja. Terutama di 3 abad yang pertama, para martir itu. Ketika harus menghadapi maut, mereka menghadapinya dengan sukacita. Oleh karena mereka mengerti bahwa adalah suatu kehormatan boleh menderita karena nama Kristus. Dan mereka tahu bahwa upah mereka lah besar di sorga. Orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dan di tengah kondisi penganiayaan yang sedemikian hebat Bapak Ibu, herannya orang Kristen, gereja tidak musnah. Tetapi yang ada adalah justru mereka, gereja, semakin bertumbuh dan berkembang. Dalam sebuah data yang diberikan oleh sosiolog Courtney Starr, kita dapat melihat bahwa justru di masa-masa penganiayaan, di 3 abad yang pertama, orang Kristen semakin bertambah dan bertambah. Dan dapat dipastikan Bapak Ibu, mayoritas penambahan itu bukan orang-orang Kristen KTP. Karena menjadi Kristen pada waktu itu adalah urusan hidup dan mati. Kekristenan sungguh-sungguh berkembang di tengah penganiayaan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bapak Gereja Tertullian itu satu kali mengatakan, darah para martir adalah benih gereja.
Karena gereja semakin bertumbuh dan berkembang justru di tengah penganiayaan. Dan sebaliknya Bapak Ibu, hampir tidak pernah dalam sejarah gereja itu berkembang dan bertumbuh di tengah kenyamanan, hampir tidak pernah. Seorang filsuf Perancis yang bernama Jacques Ellul itu satu kali mengatakan bahwa sejak Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen dan kekristenan menjadi agama negara pada tahun 312 Masehi. Sejak itulah penganiayaan secara besar-besaran tidak ada lagi. Tetapi sejak itu juga kekristenan semakin merosot dan merosot. Bukan penurunan jumlahnya Bapak Ibu, karena jumlah orang Kristen ya memang semakin bertambah hingga hari ini. Tetapi impact dan efeknya terhadap dunia itu semakin lama semakin tidak dirasakan. Oleh karena iman Kristen tidak lagi mendapatkan konteks ujian dan pencobaan seperti jemaat mula-mula. Satu kali mantan Presiden Abdurrahman Wahid, almarhum Gus Dur, itu satu kali mengatakan kepada kelompok mereka yang radikal dan garis keras. Itu kalimat yang kira-kira seperti ini. Lah, kamu itu kalau mau menghancurkan orang Kristen, ya jangan bakar-bakar gereja. Salah kamu kalau kamu bakar-bakar gereja. Kalau kamu mau menghancurkan orang Kristen, kasih mereka itu kenyamanan. Kasih mereka kebebasan beragama. Kasih mereka itu izin bangun gereja. Permudah hidup mereka. Di situ kekristenan akan hancur. Dan memang benar Bapak Ibu. Gereja tidak pernah bertumbuh di tengah kenyamanan. Gereja, orang Kristen itu bertumbuh di tengah penderitaan. Namun sekali lagi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana ya kita itu, orang Kristen di Jakarta abad 21, bisa relate dan menghayati penganiayaan karena nama Yesus? Karena tidak mungkin kita itu lalu cari-cari penganiayaan. Tidak mungkin Bapak Ibu, itu akan konyol sekali. Dan jangan sampai kita itu mengalami aniaya karena salah kita sendiri. Misalnya saja kita tidak bijaksana dalam berelasi dengan orang di sekitar kita. Atau tidak bijaksana dalam bersosial media. Atau kita memberitakan Injil itu dengan sembrono. Tidak menggunakan hikmat dan bijaksana dari Roh Kudus. Jika hal seperti itu, jika karena hal-hal seperti itu kita kemudian mendapatkan masalah, itu karena salah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi bagaimana ya kita sekarang itu menghayati penderitaan karena Kristus? Dalam perenungan saya mendapati bahwa memaknai dan menghayati akan menderita karena Kristus itu tidak melulu penderitaan fisik. Tidak melulu penderitaan yang terjadi karena penganiayaan secara fisik. Sekalipun terkadang memang Tuhan izinkan itu terjadi dan kita harus siap menghadapinya. Tetapi bukankah di dalam pengertian tertentu kita menderita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Karena melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu, itu membutuhkan penyangkalan diri dan berkaitan dengan mematikan dosa. Dan di dalam prosesnya tentu kita akan menderita. Dan jika kita kembali kepada teks bacaan kita tadi dan menempatkannya di dalam konteks keseluruhan ucapan bahagia, di situ kita akan mengerti bahwa jika kita melakukan 7 ucapan bahagia yang sebelumnya, dengan setia maka penderitaan akan menghampiri kita. Karena dengan kita setia melakukan apa yang menjadi nilai-nilai dari kerajaan Allah, itu akan berbenturan dengan nilai-nilai dunia dan juga berbenturan dengan keduniawian kita. Maka di sini kita bisa menghayati penderitaan oleh karena Kristus itu dengan cara hidup sungguh-sungguh, hidup serupa dengan Kristus, sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Oleh karena bukankah kita menderita Bapak Ibu? Tatkala kita harus menyangkal diri dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan, menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Bukankah kita menderita tatkala kita harus mengampuni orang yang jahat kepada kita dan kita mau menjadi orang yang lemah lembut? Bukankah kita menderita tatkala kita kehilangan kenyamanan kita dan kita bermurah hati menolong orang lain?
Bukankah kita menderita tatkala kita mencoba menjadi pembawa damai, tetapi kemudian kita justru disalah mengerti oleh orang lain. Dan berbahagialah Bapak Ibu, berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Karena kita mau hidup serupa Kristus. Mengasihi seperti Kristus itu mengasihi. Mengampuni seperti Kristus itu mengampuni. Lemah lembut seperti Kristus itu juga lemah lembut. Bapak Ibu, inilah panggilan pemuridan, panggilan menjadi murid Kristus. Itu bagaimana kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan itu belum atau bahkan tidak akan mengizinkan kita itu mengalami penganiayaan dalam arti yang sesungguhnya seperti saudara-saudara kita yang lain. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk nyaman dengan diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk serupa Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti kita mematikan keakuan kita, mematikan dosa kita, mematikan kedagingan kita, dan mengarahkan hidup itu kepada Tuhan. Dan untuk itu semua memang ada harga yang harus kita bayar. Ada penderitaan yang harus kita jalani. Dan melalui apa yang kita derita itu, iman kita bertumbuh. Dan di dalam konteks seperti itu Bapak Ibu, berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah. Karena engkau yang empunya kerajaan sorga. Karena upahmu besar di sorga. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita pendeta Wayne Cordeiro. Pendeta Wayne Cordeiro dari Hawaii yang biasa rutin pergi ke Tiongkok untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemimpin-pemimpin gereja di Tiongkok. Ya, kekristenan di Tiongkok itu adalah kekristenan yang sebagian besar itu masih di bawah tanah. Kekristenan yang diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mereka harus diam-diam itu, kalau tidak mereka ditangkap oleh pemerintah. Dan satu kali pendeta Wayne Cordeiro itu memberikan pelatihan kepada 22 pemimpin gereja dari provinsi Hunan. 22 orang itu pergi naik kereta selama 13 jam untuk tiba di hotel tempat pelatihan itu diadakan. Dan seketika sampai di hotel mereka naik lift itu berdua-berdua. Bukan karena social distancing tetapi tidak mau menarik perhatian, maka mereka itu berdua-berdua naik lift. Dan mereka tiba di ruangan yang akan diadakan pelatihan itu yang kurang lebih itu luasnya 65 meter persegi. Tidak ada kursi, tidak ada juga AC. Mereka harus duduk di lantai tanpa AC. Bapak Ibu bayangkan 22 orang ditambah tim dari Amerika ya mungkin sekitar 30. Itu di ruangan yang tidak terlalu besar, 65 meter persegi. Tanpa AC, tanpa kursi. Dan Wayne Cordeiro harus mengajar selama kurang lebih dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 3 hari berturut-turut. Di tengah-tengah Wayne Cordeiro itu sedang mengajar, dia bertanya kepada para peserta. Kalau misalnya saat ini polisi itu tiba-tiba menggerebek kita dan kita ketahuan, apa yang akan terjadi? Lalu mereka itu menjawab dengan santai, oh ya Bapak akan dideportasi dalam waktu 24 jam dan kami akan dipenjara selama 3 tahun. Wayne Cordeiro langsung kaget, kamu bercanda ya? Emangnya berapa banyak dari kalian ini yang pernah masuk penjara karena imanmu? Dari 22 orang Bapak Ibu, 18 orang mengangkat tangan. 80% dari mereka pernah masuk penjara karena iman mereka. Kemudian Cordeiro mengajak mereka itu membaca Alkitab. Dan betapa kagetnya pendeta Cordeiro itu ketika tahu bahwa sebagian dari mereka itu hafal Alkitab kata demi kata. Jadi misalnya saja, mari kita baca Yohanes pasal yang pertama. Beberapa orang itu langsung bisa menyebutkan isinya Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah dan seterusnya. Lalu saat sudah selesai, Cordeiro bertanya, loh kamu itu kok bisa hafal Alkitab, hafal seluruh pasal itu gimana? Oh iya Pak, kami ini hafal banyak pasal. Kok bisa? Di mana kamu itu belajar ngafal Alkitab? Siapa yang ngajarin kamu ngafalin Alkitab? Oh ya kami belajar ngafal Alkitab di penjara Pak. Ya kami punya banyak waktu di penjara. Loh, emangnya boleh di penjara itu bawa Alkitab? Oh ya nggak boleh Pak.
Nggak boleh. Jadi caranya gimana? Ya lalu ya lembaran-lembaran Alkitab ini disobek-sobek. Disobek-sobek lalu diselundupkan masuk ke dalam penjara. Dan begitu kami dapat cepet-cepet kami itu hafalin supaya ketika ketahuan itu kertasnya mungkin boleh diambil, tapi apa yang tertulis di situ sudah tertulis di hati kami. Mereka boleh mengambil kertas itu, tapi mereka tidak bisa mengambil apa yang tertulis di hati kami. Sehingga mereka menghafal Alkitab. Luar biasa Bapak Ibu, orang yang sungguh cinta Tuhan. Setelah 3 hari mengajar Wayne Cordeiro, lalu berpamitan kepada 22 orang ini. Lalu Wayne Cordeiro berkata, saya mau kembali ke Amerika. Apakah ada yang sekiranya saya bisa doakan untuk kalian? Oh Pendeta Wayne, kalian di Amerika itu bisa begitu bebas beribadah dan hidup orang Kristen di sana begitu nyaman. Dan Bapak Ibu dan Pak Pendeta Wayne, lihatlah kondisi kami di sini bagaimana. Oleh karena itu Pendeta Wayne, bolehkah Bapak berdoa agar suatu hari nanti kami juga bisa seperti kalian. Kalian yang di Amerika. Lalu Pendeta Wayne Cordeiro itu terdiam. Lalu berkata, maaf, saya nggak bisa mendoakan itu. Semua kaget. Lalu bertanya, loh kenapa kok begitu Pak Pendeta? Apa yang salah memangnya? Wayne Cordeiro itu kemudian menjawab, kalian naik kereta 13 jam untuk bisa sampai ke tempat ini. Di negaraku jika orang harus menyetir lebih dari 1 jam, mereka tidak akan datang. Kalian duduk di lantai kayu selama berjam-jam selama 3 hari. Di negaraku jika mereka harus duduk lebih dari 40 menit, mereka akan pergi. Jika bukan di kursi yang empuk, jika bukan di ruangan yang AC, mereka tidak akan datang lagi. Di Amerika kami itu rata-rata punya 2 buah Alkitab per keluarga. Tapi kami tidak membacanya. Kalian hampir tidak pernah memiliki Alkitab sama sekali. Dan kalian menghafalnya dari sobekan-sobekan kertas. Dan sekarang kalian minta, saya berdoa supaya kalian bisa seperti kami. No, saya tidak akan berdoa agar kalian bisa seperti kami. Tapi saya akan sungguh-sungguh berdoa agar kami bisa seperti kalian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini memang tidak memberikan konteks penganiayaan fisik kepada kita. Tetapi mari kita masing-masing memeriksa kerohanian kita masing-masing. Tuhan memang tidak minta kita yang terlalu gimana-gimana. Tuhan hanya minta kita setia melakukan apa yang Tuhan itu sudah percayakan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup serupa Kristus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi Allah dan sesama. Serius, kita berjuang meninggalkan dosa-dosa lama kita. Pendeta Billy Kristanto itu satu kali mengatakan, jika kita sebagai orang Kristen itu kurang menderita, barangkali kita itu kurang mengasihi seperti Kristus itu mengasihi. Jika kita saat ini mendapati bahwa kita kurang atau bahkan tidak menderita karena kebenaran, karena Kristus, jangan-jangan kita itu kurang atau bahkan tidak mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita kurang serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, sekiranya di minggu yang baru ini kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Sekalipun disertai berbagai penderitaan. Bergembiralah, bersukacitalah, bergembiralah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan mengikut Engkau. Tetapi kami harus mengakui bahwa kami lebih suka akan mengikuti kedagingan diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mematikan akan kedagingan kami, mematikan dosa, mematikan keakuan diri kami. Dan di dalam prosesnya kami tahu Tuhan, kami harus menderita. Tapi Engkau berkata, berbahagialah orang yang menderita karena Engkau. Sekiranya di dalam kehidupan kami, sungguh menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan hidup kami.
Dan kami melakukannya dengan kesungguhan hati. Oleh karena kami anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.